Nah, hal itu sama saya sebetulnya sudah dialami tahun 96. Dikarenakan saya waktu dulu betul-betul bukan cerita di rekayasa, tapi ini jelas pahit dan manis sama saya dialami. Jadi saya udah kegelapan untuk membayar utang, entah dari mana perjalanannya. Saya luas pikiran, kita mau mencari kesugihan. Ada yang kesugihan cudut, ada yang ketek, ada yang ipri, ada yang murni. Nah, bilang saya sama Pak Kuncen itu saya mau ambil yang singkat saja. Dikarenakan saya kepepet masalah utang perutang. Untuk pembayaran saya tidak punya di waktu itu. Nah, pada akhirnya kita mendatangi Bapak Kuncen. Ya, saya diantar. Bilang dia, ditanya dulu sebelum kita berangkat ke Makom. Dicoba dulu di rumahnya. Nah, ini boleh ya, mau yang ini, mau yang ini. Nah, saya milih waktu dulu ipri. Asli ini pengalaman saya, bukan di rekayasa. Dikarenakan cantik perempuan tuh. Siapa yang nggak tergiur itu perempuan seperti itu wajahnya. Pas begitu udah beda alam, keraton, pada akhirnya datang perempuan. Perempuan itu cantiknya minta ampun, bahkan seksi. Cuman hanya di BH sama di serempak. Ya dicangcut lah, boleh dikatakan cangcut lah. Pokoknya tadinya sulit pikiran, jadi kita lebar lah. Jadi gampang aja. Kalau yang berhasil gitu ya? Iya, cuman dikasih wirid. Ini jalankan masalah ini, sholatnya ini, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Pada kesempatan kali ini saya akan datang ke Abah Tarma, seseorang yang mempunyai pengalaman banyak sekali tentang pesugihan dan cara untuk memperkaya diri sendiri dengan instan. Dimulai dari pesugihan dan uang gaib, karena beliau pernah terlilit hutang yang sangat besar. Nah teman-teman, kalau penasaran silahkan saja tonton video ini sampai selesai, karena Abah Tarma akan bercerita tentang pesugihan ipri yang mendatangkan sosok wanita cantik untuk bersetubuh. Dan beliau juga akan berbagi sedikit kisah tentang uang gaib, yang mana uang itu akan didapatkan dan semakin lama itu semakin banyak. Nah teman-teman, ambil sisi positif dari video yang ditonton. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Kalau penasaran, teman-teman juga bisa datang ke Facebook dengan nama akunnya itu Kang Nazar. Bila ada pertanyaan, nanti kita akan balas melalui akun Facebook saya tersebut. Dan jangan lupa untuk tekan follow atau ikuti dan tonton video-video seru lainnya di Facebook dan YouTube Kang Nazar. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke Abah Tarma untuk bertanya selengkap-lengkapnya tentang pesugihan ipri, dari mulai di mana tempatnya dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Let's go. Oke teman-teman, untuk lokasi syutingnya sendiri ini saya sedang berada di perkebunannya Abah Tarma yang cukup luas. Dan tadi juga Abah Tarma ngasih tahu ya, kalau misalnya datang ke sini awas hati-hati, takutnya sangli gitu ya, atau tersesat di perkebunan saya. Nah, ada apa ya di perkebunan ini? Kenapa harus hati-hati? Ini perjalanannya juga sudah cukup agak sulit juga, harus betul-betul hati-hati ya teman-teman. Ada selokan, ada kolam juga yang betul-betul kita harus fokus di perjalanannya. Ini saya mau ngeliatin ya perkebunannya Abah Tarma yang begitu luas teman-teman. Nah ini saya akan berputar, dan ini sekeliling dari perkebunannya Abah Tarma. Ada kolam ikan, ini ada beberapa kotak ya, ada pohon kelapa, ada pohon jati, dan beberapa pohon lainnya. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini di perkebunannya Abah Tarma. Kita akan tunggu Abah Tarmanya untuk menceritakan bagaimana cara beliau untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Pengalamannya ada di Kota Banjar.
Nah, bagaimana ceritanya? Tonton terus video saya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu lagi dengan Abah Tarma yang beberapa waktu lalu pernah bercerita di channel YouTube kami tentang cara supaya cepat kaya sesuai dengan pengalamannya Kang Abah Tarma. Nah, Abah Tarma ini pernah mempunyai pengalaman mempunyai uang PP atau uang yang dilipat-lipat semakin banyak, dan juga pernah datang ke pesugihan Pulau Majeti. Dan di sini Abah Tarma mau berbagi pengalaman lagi tentang pesugihan IPRI. Betul ya Abah Tarma ya? Ya, barangkali. Ya, pesugihan IPRI nanti kita akan dengarkan caranya. Mudah-mudahan kita mempunyai penerangan dari apa yang dijelaskan oleh Abah Tarma. Sebelumnya, Assalamualaikum Abah Tarma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang, Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini kita mau tanya nih, kata Abah ada juga pesugihan lain yaitu pesugihan IPRI. Cara supaya kita menjadi kaya dengan instan dan mudah. Nah, itu pesugihan IPRI itu apa, Abah Tarma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan narasumber dari teman-teman, ada dari Jawa, dari Sumedang, dari Desa Kelapa II maupun Desa Cigale, ya beberapa tempat lah. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya, teman-teman yang sudah waktu dulu pengalaman saya. Sekarang saya ditanya masalah pengalaman waktu dulu, waktu kita mencari pesugihan, kekayaan. Cuman mohon maaf sebesar-besarnya sebelum kita berbicara di dalam YouTube ini, jangan sampai ada yang tergiur. Cuman hanya saya ditanya sama narasumber, ditanya masalah pengalaman saya waktu dulu. Nah, hal itu sama saya sebetulnya sudah dialami tahun 96. Dikarenakan saya waktu dulu betul-betul bukan cerita di rekayasa, tapi ini jelas pahit dan manis sama saya dialami kita sendiri. Jadi saya udah kegelapan untuk membayar utang, entah dari mana perjalanannya. Nah, saya sampai nekat pikiran, sampai saya luas pikiran kita mau mencari kesugihan. Nah, pas begitu sama saya nanya-nanya sama teman-teman saya, sama orang-orang, katanya ada di daerah Banjar Matraman. Nah, tempatnya di Makom itu beberapa tempat. Ada yang pesugihan Judut, ada yang Ketek, ada yang IPRI, ada yang Murni. Nah, bilang saya sama Pak Kuncen itu saya mau ambil yang singkat saja. Dikarenakan saya kepepet masalah utang perutang. Untuk pembayaran saya tidak punya di waktu itu. Nah, pada akhirnya kita mendatangi Bapak Kuncen. Ya, saya diantar. Bilang dia ditanya dulu sebelum kita berangkat ke Makom. Dicoba dulu di rumahnya. Nah, ini boleh ya, mau yang ini, mau yang ini. Nah, saya milih waktu dulu IPRI. Asli ini pengalaman saya, bukan di rekayasa. Nah, pas begitu ya udahlah, ini aja ambil. Nah, singkat cerita saya berangkat sama Pak Kuncen. Nah, di tempat itu dia nanya lagi, boleh pilih mana yang mau diambil, mana mau yang dilaksanakan. Bilang saya ini aja IPRI, dikarenakan cantik perempuan tuh. Siapa yang nggak tergiur itu perempuan seperti itu wajahnya. Ya, pada akhirnya saya dilaksanakan. Nah, di situ cuman hanya ada batu 3. Nah, pas begitu Kuncen udah hadoroh, mungkin nyamat itu. Nah, tiba-tiba di Makom itu sama tempat batu 3 itu bukan batu, tapi keraton. Yang keanehan belum ada bandingnya, sampai sekarang saya belum lihat keraton seperti itu mewahnya. Nah, pada akhirnya saya dicubit. Kita sendiri, kok ini nggak sakit? Biasa aja sakit, enggak. Disangka saya mimpi atau kesaran lah. Ini bukan. Nah, pas begitu udah beda alam,
keraton. Pada akhirnya datang perempuan. Perempuan itu cantiknya minta ampun, bahkan seksi. Cuman hanya di BH sama di serempak. Ya dicangcut lah, boleh dikatakan cangcut lah. Nah pas begitu dia ngajak ke rumah, ini katanya udah ditunggu-tunggu dari kemarin, kok kenapa baru datang baru datang sekarang? Bilang saya di jalannya macet, tujuan saya mau kemarin cuman di jalannya ada gangguan. Nah pas begitu datang ke rumah dia, kita disuruh duduk di kursi di teretes emas. Ya, pas begitu kita reret ke kanan, itu kamar yang paling indah. Dia udah geletak. Dia nanya sama saya, mau tidur dulu, apakah mau makan dulu, ngopi? Bilang saya, mana aja. Boleh saja, mau makan boleh, mau tidur dulu boleh. Nah, pada akhirnya saya tertarik, tergiur. Ya udahlah tidur aja dulu, nanti kalau udah tidur kita ngopi bareng-bareng. Ya, boleh. Nah, pas begitu saya masuk ke kamar, dia buka sendiri, saya dibukain sama dia. Pas kita mau bersetubuh sama dia, kita ingat baca istighfar. Pas begitu kita baca istighfar, biasa lagi batu 3, makom 3. Kata dia, nah ini katanya bukan untuk suami saya. Ini mau hancur negara saya kalau orang seperti ini, mah udah aja usir aja. Nah itu. Berarti pada saat Abah Mau bersetubuh, itu bangunnya hilang seketika. hilang lah. Itu, terus perwujudan Ipri masih ular apa wanita cantik pada saat istighfar? Pokoknya nggak ada aja, nggak ada ular, nggak ada perempuan cantik, biasa aja batu lagi seperti tadi pertama kita duduk. Nah pada akhirnya kita nggak sadar, kita sampai nggak ingat, ya kurang lebih lah 1 jam. Nah bilang Pak Kute, nah makanya itu sebelum kita terjun masalah seperti ini, kita kan udah dicoba dulu di rumah. Harus betul-betul kita nekatnya, jangan bicara atau jangan membaca lafaz Quran. Nah jadi mohon maaf sebesar-besarnya dimanapun berada, semua pun juga tidak semua kejadian, walaupun kita mau nyebakan, kita mau ngasih tumbal, kita mau terjun ke Ipri, jadi tidak semua kejadian. Kalau seandainya ada 5 orang, paling 1 yang kejadian. Nah, pada akhirnya kita sadar, ya udahlah kita kalau udah begini mah. Nah, ada lagi cerita, dilangsungkan kita mencari masalah uang goib, uang PP, katanya. Keluar dari makom itu saya nanya-nanya sama orang-orang yang ada di sana. Ya udahlah katanya kalau kelilit utang mah cari aja cina uang PP. Berapa biayanya? Sekian. Ya sama saya langsung pulang dulu ke rumah ke sini, singkat cerita, cari uang entah dapat pinjam, entah dari mana, saya mengadakan uang sekian. Berangkat lagi saya ke sana. Nyusul masalah uang PP katanya. Jadi berapapun juga itu utang bisa kebayar perjalanan uang PP. Waktu itu saya mengadakan uang 2 juta, kalau sekarang mah 20 juta lah nilainya. Nah, dibawa ke sana, kita dilaksanakan. Ya emang betul. Kalau sama dia mah dicobain bener jadi tuh. Kalau sama saya dicobain sampai 2-3 kali, jangan pun uang PP, uang kita juga tetap habis. Nah makanya itu ada yang datang ke saya ke rumah dari mana di waktu-waktu ini menanyakan masalah uang goib, masalah uang PP, uang bibit. Itu tolong jangan sampai kita tergiur. Itu cuman hanya penipuan. Dikarenakan perjalanan itu bukan 1 orang, sekitar 5-4 orang. Ini contoh si Om sekarang yang
jadi vokalnya. Iya. 1, 2, 3, 4. Cobalah. Tolong sekarang cari pasien lah gini-gini perjalanannya. Itu cuman hanya penipuan. Tolong jangan sampai tergiur. Kalau seandainya banyak orang yang sukses masalah uang PP, uang goib, uang bibit, mungkinlah orang-orang banyak yang kaya. Tidak ada orang yang tergiur masalah utang, udah aja susul orang itu yang dia sanggup untuk mengadakan uang. Nah makanya itu alangkah baiknya 1000 kali pun keluar kesulitan manusiawi, tetap jalan keluar pasti ada. Cuman asalkan kita harus sadar dengan tawakal. Minta aja sama yang Maha Kuasa. Hidup dan matinya kita kan ada yang ngatur, ada yang megang. Siang maupun malam, sehat dan tidak sehatnya. Nah makanya itu sebetulnya dialami sama saya. Bukan saya cerita bohong. Percuma kalau kita cerita bohong. Nah banyak yang sekarang gua ke rumah, dia tergiur utang. Masalah uang PP, uang goib, dilaksanakan sama dia. Demi Allah, demi sumpah. Banyak yang bicara seperti itu di waktu ini. Ada yang 70 juta, ada yang 100 juta. Uang masuk, kejadian enggak. Pada akhirnya dia disusul, dia kabur. Nah itu, jadi itu cuma hanya penipuan. Sekali lagi, siapapun yang dimanapun berada, kalau seandainya mau nyusul masalah uang itu, boleh silahkan kalau nggak percaya. Itu dialami sama saya, kita sendiri. Nah, pada akhirnya kita waktu dulu kita datang ke guru saya. Coba saya ini tolongin gini-gini caranya, bagaimana caranya? Diketawain. Udah kamu katanya balik lagi ke sana susul katanya uang goib, ada enggak? Dia sampai kita marah. Nah pada akhirnya alhamdulillah sama dia tuh dikasih wirid, dikasih perjalanan, kita sampai dijadikan guru. Ya, alhamdulillah sampai saat ini udah ketemu enak dan manisnya, pahit dan manisnya sama saya. Waktu saya pengalaman dulu tahun 96. Wah, luar biasa ya pengalamannya banyak. Nah, sekali. itu jadi kalau seandainya tidak percaya silahkan datang ke rumah. Nanti sama saya tunjukin. Kalau tidak percaya silahkan saja. Itu cuman hanya memorotan uang kita aja. Jadi kita tujuannya mau morotin utang, tapi kalah membengkak. Dikarenakan tidak kejadian, tidak sukses. Nah, pada akhirnya banyak yang kesini ke rumah, ya alhamdulillah. Kata yang udah kesini, udah ada peningkatan, udah ada perubahan. Nah itu saya waktu dulu menjalankan masalah itu. Jadi mohon siapapun dimanapun yang mendengarkan bicara kami, itu mah boleh-boleh saja. Kalau tidak percaya silahkan laksanakan sama dia sendiri. Kalau dia percaya, ya kalau logika kita pikiran yang sehat, dari mana uang bibit? Dari mana uang goib? Siapa yang mau ngasihnya? Coba. Kalau ada sumbernya uang bibit, uang goib, mungkin banyak orang-orang yang kaya lah. Tidak mungkin banyak kesulitan yang tergiur masalah utang. Nah makanya itu 1000 kali pun kesulitan manusiawi, tetap jalan keluarnya pasti ada. Cuman kita harus sadar, tawakal, minta sama yang Maha Kuasa. Insya Allah akan dikabul. Cuman prosesnya nggak seperti kita menyebarkan atau kita mewadalkan sekaligus. Nah itu juga nggak semua kejadian. Ya. Jadi tantangannya tetap ada aja. Nah itu jadi pengalaman saya waktu dulu, itu cerita yang dialami sama saya. Sampai kita kebingungan lah waktu dulu, entah dari mana perjalanan. Ya kita melaksanakan petunjuk dari guru saya. Jadi mencari cara mudah. Ya itu, jadi uang alhamdulillah. Hutang terbayar. Ya, Tadi dimakan enak, kita alhamdulillah sampai saat ini kita selamat, tidak ada penagihan. berarti ada 2 yang dijelaskan sama Abah Tarma ya. Ini Abah Tarma banyak sekali pengalamannya teman-teman.
pesugihan dan uang gaib. Ya, Kalau uang gaib itu ya hanya tipuan, tipuan. trik saja. Ya, trik Mungkin saja. kita masuk jaringan pada saat kita belanja ke warung, mungkin sudah kerjasama sama pemilik warung gitu ya. Ya, itu. Nggak dikasih kembaliannya gitu kan. Jadi Jadi malah nggak dibayar barangkali ya gitu. Dan kalau tidak percaya ya silakan saja laksanakan. tapi kalau pesugihan itu bisa jadi real gitu ya, nyata Ya, bisa jadi ya kaya. insya Allah itu kalau kitanya milik rezeki kuat, kita gogodanya. Tadi itu kan pesugihan IPRI ya, Abah Tarma. Barangkali di sini yang nonton belum paham arti IPRI. Yang dimaksud IPRI itu siluman ular, Itu bukan ya? siluman ular. Siluman ular. Siluman ular. Kalau berwujud sebagai manusia, cantik sekali. Cantik sekali, tidak ada bandingnya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan masalah itu. Kalau dulu terkenal tahun 9 itu Marilyn Monroe. Abah tahu? Marilyn Monroe, terus ada Krisdayanti. Nah, itu artis top. Ada yang lebih mungkin lah. Meriam Bellina apa tahu? Nah, tahu ya. Itu sama Meriam Bellina cantikan mana? Ya cantikan itu. Oh, IPRI ya? Iya. Seksinya minta itu kan ampun. setan itu, bukan orang. Wow. Jadinya mencala putra mencala putri gitu. Nah, gini mungkin Bah, pasti yang nongkrong kan bertanya-tanya. Iya. Pertama-tama kan Abah datang ke Kuncen. Biasanya yang namanya pesugihan itu ada biaya, nggak gratis gitu aja. Itu ya waktu dulu persiapan Abah waktu datang ke Kuncen. 1,5 juta. Oh, nah itu uang 1,5 juta itu untuk admin apa untuk persyaratan? Persyaratan. Apa aja itu, Bang? Bangsa kembang-kembangan, rujak-rujakan, pakaian sampai lengkap, pakaian juga yang mahal-mahal, kecantikan. Iya, udah disiapkan di mahar gitu. Cuman kalau ngasih mahar sama dia mah nggak dibatas. Kalau sama Kuncen. Iya, dia mah cuman hanya menjalankan saja. Total biaya waktu itu habis berapa? 3,5 juta. Kalau sekarang mungkin 30 juta. 35 juta. Hasil enggak? Ya alhamdulillah sampai sengsara. Malah tambah banyak hutang. Tambah banyak hutang. Karena hasil hutang. Nah itu dikatakan di bawah uang itu sebetulnya dapat pinjam dari teman-teman. Kalau Kuncen dibayarnya berapa itu? Itu waktu dulu cuma hanya 200. Sisanya itu buat beli barang-barang gitu. Iya, sesajen. buat ongkos lagi. Bahkan yang 200 itu dikasih lagi sama saya 100 untuk ongkos. Kasihan katanya. Gagal. Tapi yang sukses ada. Ada nggak semua nggak sukses? Ada. Ada kenalan Abah yang sukses, Bah? Kalau temen di sini mah nggak ada. Seangkatan waktu dulu gitu. Ada. Orang mana itu kalau? Itu orang sini, orang Menanti, cuman udah meninggal. Pas begitu dia habis bikin rumah, dia mau kawin langsung. Meninggal karena apa, Bah? Apa Ya, karena tahu. menumbalkan diri sendiri? Ya tahu masalah itu. Kalau masalah itu yang tahu mungkin hanya dia sama perjanjian. Nah, itu mungkin. Nama gini, saya masih penasaran dengan. Boleh. Itu kan berkunjungnya ke Kuncen. Ya. Pada saat menemui sang IPRI terus menemukan batu 3 tadi itu kejadiannya siang apa malam? Malam. Oh malam. Jadi jarang yang siang ke sana. Jadi malam. Malam tiba-tiba Jadi aja. Sebelum kita berangkat ke makam itu dicoba dulu di rumah di kamar dia. Emang betul seperti itu di kamar dia Ada juga. IPRI. Nah ini modelnya seperti mau apakah enggak? Oh jadi sebelum melakukan ritual si IPRI tersebut ditunjukin dulu sama sang Kuncen. Iya di rumah dia. Cantiknya seperti ini. Iya. Nah ini kalau pemanya sama Bagong ada. Sama Ketek dicontohkan dulu. Ketek itu apa namanya? Monyet. Oh. Monyet. Berarti Nah, waktu itu kalau monyet mah di Ciungwenara kan ada. Di Banjar. Berarti pada saat Abah datang ke Kuncen ditawari berarti mau monyet, mau bagong, mau IPRI, sama satu lagi? Mau yang murni. Oh ya kalau yang murni itu seperti apa maksudnya? Itu kita nginep di sana. Kalau kita belum tirakat, kalau kita belum hasil berapa malam aja. Oh murni. Kalau itu. Batasnya cuma 10 hari. Kalau udah 10 hari nggak ada ilapat, nggak berhasil berarti bukan miliknya itu. Oh jadi kita ke sana itu dikasih pilihan. Iya kasih pilihan. Bukan kalau Abah pengen yang cepet.
Nah itu, Makanya pilih IPRI. Gitu. cuman alhamdulillah jadi Maksudnya seperti apa ini, Bang? apanya? Kalau yang murni, Kalau yang ini kita biasa tetap pesugihan berarti tetap masuk. itu meminta sama yang Maha Kuasa. Jadi ada musola juga untuk kita beribadah. Oh, beda jalur. Iya, beda jalur itu mah. Putih, berarti. Yang murni itu mah. Oh, berarti bisa disebut dengan pesugihan putih. Iya, itu. Jadi kesugihan putih minta dari Maha yang atas gitu. Nah, kalau Maha yang Kuasa. dijalani pesugihan putih seperti ini nanti uang yang didapat ini dari mana gitu? Dari mana? Nah, Itu maksudnya jangan ke sana. Ya mungkin maksud teman saya gini, Bah. Kalau kita udah melakukan tirakat di sana, terus berhasil, apakah datangnya langsung di sana berupa uang, apa misalkan Enggak. dari jalan lain gitu? enggak, langsung kalau kita berusaha tadinya kita sepi, jadi ada kemajuan. Oh, Kita tadinya nggak punya modal, tiba-tiba ada yang percaya yang permodalan. ngasih. Nah itu, tetap dari manusiawi perjalanannya itu. nggak langsung dikasih berg, Enggak, beda sama IPRI Enggak. berarti ya? enggak. Kalau IPRI Enggak. berarti langsung. Langsung gitu. Jadi kalau dari Yang Maha Kuasa mah kita ada perjalanan dulu. Kalau kita usaha lagi sepi, tiba-tiba jadi meningkat, menonjol. Kita nggak punya permodalan mau buka usaha, tiba-tiba ada yang percaya untuk permodalan menjalankan masalah uang dia sendiri gitu. Nanti kalau udah kita ada dikembalikan. Pokoknya tadinya sulit pikiran, jadi kita lebar lah. Kalau Jadi yang, gampang aja. kalau yang berhasil gitu ya. Iya, cuma dikasih wirid. Ini jalankan masalah ini, sholatnya ini, itu. Ya kalau nggak dilaksanakan, ya tetap aja. Nggak kejadian, dari mana kita? Kalau kita nggak minta gitu. Nah itu, jadi sebetulnya kalau masalah dari jalan murni, prosesnya ya agak lumayan asal kita sadar mau melaksanakannya perintah dari Sang Maha Guru gitu. Jadi, Bah, gimana? jadi mungkin ada lagi yang ditanya. Mungkin saya masih penasaran gini, Mbak. Itu kan waktu Abah berkunjung ke Batu Tiga itu ya. Berarti kan itu IPRI memperlihatkan wujudnya. Nah itu kalau misalkan kejadian misalkan sampai bersetubuh, mungkin kan yang namanya betul pasti anak. Gitu. Kalau masalah IPRI ini belum tuntas ya. Ya. Kalau kita kejadian masalah IPRI yang kilir dia sendiri. Apakah mau seminggu sekali, apakah mau seminggu 2 kali, di rumah harus dipersiapkan apa persyaratan dia. Jadi kamar juga harus yang tertentu. Jangan sampai keinjak sama orang lain. Jangan pun sama orang lain, kalau sama istri pun juga jangan. Nah nanti kalau malam Jumat kita mau kilir. Kalau kelihatan sama orang mah biasa ular. Oh. Tapi kalau kita umpamanya kedatangan mah biasa istri. Bukan ular, bukan. Cantik begitu. Dia. Tapi kalau kelihatan sama orang-orang tetangga mah tuh ada ular gede katanya masuk ke rumah anu. Nah itu begitu sebetulnya. Jadi dilihat perempuan cantik ya kita sendiri yang melakukan. Oh gitu. Ya nanti kalau kita udah kaya, udah limbah, nah dia bilang ini katanya sekarang mah dikarenakan saya ada yang mau ngawin lagi, anak udah besar, cobalah sekarang mah umpamanya urus anak kakak sendiri, saya mau nikah lagi sama orang lain. Ya pada akhirnya kita meninggal. Meninggal itu kalau kita umur 5 tahun, 2 tahun setengah di alam kita, 2 tahun setengah di alam dia. Jadi, ngurus anak itu. Iya, nanti kalau kita umur 5 tahun sama Yang Maha Kuasa, baru kita meninggal. Betul-betul meninggal. Kalau nggak percaya, bongkar. Ada apa di dalam kuburan? Kalau yang kejadian, itu sebetulnya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan penting nih, Bah, terakhir. Mungkin Abah tahu bagaimana caranya untuk membedakan orang yang berhasil melakukan pesugihan ular. Misalkan Abah tahu nih orang ini melakukan pesugihan ular. Itu cirinya seperti apa sih? Ya lihat aja usahanya. Ya maksudnya kan itu tidak kita tidak bisa mencaplok. Wah ini usahanya bagus. Ularnya yang paling dominan, yang ciri yang paling kita tangkap dengan kacamata apa itu, Bah?
Kalau yang kacamata batin mah tetap dia Pasti tahu gitu. tahu. Maksudnya kita yang polos-polos gitu ngelihatnya gimana ya kalau bisa membedakan? Kalau dia disangka munjung ke Iperi, coba aja tolong intip. Nah nanti malam Selasa kilirinya apakah malam Jumat? Tetap 1 minggu sekali. Kalau ke sana udah ada meningkat 2 minggu sekali. Kalau udah 2 minggu sekali, baru sebulan sekali. Langsung sebulan sekali. Oke, jarang gitu. Ya, nanti kalau kita ada mau yang dibeli belum kejangkau uang, balik lagi seminggu sekali lagi. Nah, jadi katanya ini katanya yang tahu persis gitu. Dia mau pulang langsung muncul sunata mah gigibri sisitna. Padahal ada teh bangsa emas-emas, bangsa uang-uang. Lamun badai pulang mah ya nantos bersetubuh ditinggal teh hartos sareng berlian gitu. Ya udah bah, terima kasih atas kisahnya, dan ini mungkin kisah nyata asli ya. Iya. Nah, mungkin karena ini berhubung adan, kita break dulu ya sebentar. Wah benar. Karena bisa ngomong nggak boleh. Saya tutup nanti. Alhamdulillah, Abah, terima kasih atas kisahnya, dan ini murni kisah nyata yang dialami oleh Abah sendiri ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin pada kesimpulannya, yang pertama mungkin Abah melakukan pesugihan Ipri itu tidak semua orang bisa melakukan atau sukses melakukan pesugihan. Terus yang masalah uang goib yang tadi diceritakan Abah, pada dasarnya Abah juga korban ya, Pak ya? Korban, terus terang aja. Bukan yang bikin uang goibnya. Bukan. Dan pada akhirnya Abah melakukan tirakat dan mengetahui hasil yang murni. Iya. Bisa melunasi utang-utang dengan tentunya dengan cara yang halal. Nah, mungkin teman-teman bisa nangkap sekali lagi, Abah ini bukan yang buat uang goib, tapi Abah juga korban, dan Abah juga menceritakan kisahnya di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kisah Abah Tarma ini, dan Abahnya mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu, Meren.